nih. Ngobrol-ngobrol santai. LG People. Ini ketemu bos nih. Ketemu bos media. Udah lama gue nggak begini lagi nih. Gimana bos sibukannya sekarang? Nggak ada bos. Nganggur 5 bulan. Sibuk ngurusin yang lain. Ngurusin pembagian duit bocah-bocah supaya Berarti baik duit dong. bocah-bocah. Kan duit gue. Royalti anak-anak, ngurusin kopi dah. Nah, gue mau flashback sedikit lah. Bahaya tuh gimana sih lu bisa bikin ini bos Bahaya Records kalau tahu. Lu tahu label siapa dulu bandnya? Soja masih, Ya. Gangsta Rasta masih. Tipex sudah enggak, udah selesai kontraknya. Nah itu cikal bakal lu bikin Bahaya kenapa sih? Kebutuhan Soja butuh label, butuh tempat buat melegalkan kegiatan bermusiknya, jadi butuh badan hukum lah, butuh label. Ya labelnya kita bikinlah Bahaya Records untuk menaungi anak-anak juga sih. Selain Soulja, akhirnya lu dengan melihat band-band yang sekiranya lu tarik tuh gimana? Ya kalau kita produksi band banyak nih, macam-macam lah pokoknya yang kita anggap lagunya enak, musiknya enak, dan kita pikir kita ngerti jualannya ya. Jualannya itu dalam artian kemasannya gimana, terus kira-kira mereka nanti kalau manggungnya di mana, terus mereka seneng gak sama kita. Kalau kita cocok semuanya itu, nah baru kita sign artisnya. Berarti total lu sampai sekarang ada berapa? Aduh, lagu aja kali ya. Kalau band gue malah lupa. Lagu sekitar 250-an lagu lah. Bandnya gue lupa karena di Bahaya Records kita ada produksi Mandarin juga ada gitu. Jadi gue lagu anak-anak juga ada. Jadi ya tergantung ingetan gue, tapi gue nggak gitu inget berapa artis. Yang pasti 250-an lagu aja. Jadi juga karena gue baru ngurusin sinkronisasinya sama karaoke, jadi gue tahu jumlahnya berapa karena Bahaya Records synchronize lagunya sama karaoke. Jadi buat teman-teman juga yang kadang-kadang nanya atau nggak ngerti karaoke kan udah bener-bener kita bisa tarik gitu. Dan tapi kalau nariknya ya harus punya lagunya yang disinkronize sama si karaoke-nya, kalau enggak ya nggak bisa ditarik duitnya gitu. Tapi gue sempat ada pemikiran sih, ini Bahaya nih cuman artisnya dikit. Iya nggak banyak. Kenapa tuh? Pusing. Apa lu punya kriteria sendiri? Gue pengennya gini, waktu kita nongkrong sama label-label yang gede-gede gitu, cenderungnya artisnya kayaknya curhat mulu, nggak diperhatiin gitu. Jadi kita pikir kalau banyak ntar nggak diperhatiin, ntar bukannya jadi seneng malah jadi kabur gitu. Ya kalau bisa sedikit tapi sama-sama seneng gitu. Jadi lu ngejalanin sebagai artisnya happy, kita sebagai labelnya juga happy. Karena kan kalau label tuh maksudnya gini, kita harus invest sesuatu gitu, waktu dan tenaga minimal kan. Si artis juga kan sama, invest waktu dan tenaga plus karya. Kalau nggak happy kan ngapain gitu. Lu ngabisin waktu bikin lagu terus lu nggak seneng lagi, terus nggak jadi duit lagi, ya kan lebih repot. Kalau gue yang penting mau jadi duit apa enggak, kalau lu seneng kan enak gitu. Kalau artis lu banyak, waduh, kita artis 6 berarti satu band satu hari ketemu dong, habis dong waktu harinya gitu. Kalau band lu cuma 3 atau 4 kan masih ada Senin, Selasa, Rabu, lu ketemu artis lu seminggu sekali kan, masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, masih ada sisa waktu buat mikir lagi gitu. Soalnya habis ketemu kan kita harus mikir, habis meeting sama band, habis itu kita harus pikirin tuh bandnya mau ngapain gitu. Dan kebanyakan yang udah jadi semua bandnya dulu ya? Atau memang yang udah lihat jalan gitu? Enggak juga sih, gue sering bikin band baru sih, sering gagal juga. Maksudnya band yang di kita nggak semuanya sukses kok, sering gagal juga. Ya, sering juga yang mungkin kalau orang tahu yang udah terkenal aja sih. Tapi banyak yang band yang nggak terkenal sebenarnya sukses kok. Cuma mereka mungkin memutuskan untuk misalnya berhenti main musik, nah kan kita nggak bisa, atau udah nggak cocok. Kayak gini misalnya ada artis gue yang ya udah gue gini-gini aja deh bang, gue nggak mau lebih. Nah udah nggak cocok kalau kayak gitu kan. Jadi sudah kalau nggak mau lebih ya udah kita ya udah gini-gini aja. Ada kayak gitu ya? Nah, ada yang memang gue lebih pilih main sinetron deh daripada gue nyanyi, kayaknya duitnya lebih banyak, ada gitu. Jadi tergantung kemauan artisnya. Jadi kalau artisnya maunya segini-gini aja ya kita ikut, kita nggak bisa maksa artis. Kalau gue pengennya lebih nih, nah kita
ngobrol kira-kira lebihnya mau kayak apa gitu. Kayak kita ada mau ngambil artis waktu itu, lu manggung misalnya sebulan berapa kali, 2 kali, mau jadi 4 kali nggak mau, ayo dong kita ngobrol yuk gitu. Kalau nggak mau ya udah jangan, kan udah 2 kali, udah nggak perlu kita lagi gitu. Berarti fungsi label dan manajemen artisnya nggak ada gunanya gitu. Sayang menurut gua. Berarti menurut lo fungsi label dan manajemen sebenarnya seperti apa di Bahaya? Kalau dari dulu kita tuh mungkin yang awal-awal mulai ya, di mana manajemen artis, label itu di satu tempat yang sama, supaya gini, kalau artisnya pengen ke kiri, manajemennya pengen ke kanan, labelnya pengen ke atas, kan nggak nyambung gitu. Iya, nggak Jadi sinkron. kita semua satuin, jadi manajemennya ya labelsnya ya artisnya harus di satu tempat yang sama supaya tajam, supaya cepet naik artisnya. Tapi itu aja kita juga berapa kali gagal kok. Bahkan udah berapa tahun ini kan kita recording aja udah sendiri. Jadi artisnya, manajemennya, labelsnya, Jadi satu recording ya? studionya, mastering, mixingnya aja udah jadi satu supaya lebih gampang lagi ngecekinnya gitu. Karena anak-anak kadang latihan lagunya apa kan kita nggak tahu dong. Iya. Kalau sekarang kan latihannya di kantor, latihannya apa tinggal lu dengerin aja dari telepon aja bisa kok. Gitu. Mereka latihan lagu apa sih? Gue bisa ngomong kalau liat handphone, lu latihannya ganti lagu dong misalnya gitu. Kan kelihatan di CCTV gitu. Tapi gue nggak pernah mengerjakan itu sih, walaupun sebenarnya bisa. Buat kita ya tanggung jawab aja lah, latihan dikasih waktu, ruang, monggo latihan yang bener gitu. Berarti kalau ada band misalnya mau ke lo atau mampir lah buat bisa dirilis di lo, itu gimana? Ada kemungkinan nggak untuk sekarang? Kalau sekarang rilis sih gini. Kalau sekarang konsep Bahaya Records lebih ke publish ya. Lu ngeliat genre nggak? Enggak, gue nggak lihat itu. Gue dangdut aja, kalau emang cocok ayo. Gue rohani Buddha kalau ada juga gue ayo aja kalau emang masuk lagunya, musiknya. Tapi kalau orang dengar kata label tuh suka ketakutan, keburu kebanyakan nongkrong sama orang lain yang mana gue nggak tahu lah gitu. Padahal sebenarnya label kan fungsinya ngerilisin lu punya karya gitu. Yang lu harus ingat bahwa karya lu itu ada sampai lu mati lu. Nah kadang-kadang band lupa kalau lu mati karya lu yang nikmatin siapa? Anak lu bisa klaim dari mana anak lu? Kan anak lu nggak tahu. Lu manggung di mana, main di mana nggak tahu kan? Gitu. Kayak kemarin gue baru benerin beberapa digital storesnya anak-anak. Kan kalau anak lu yang benerin nggak mungkin bisa. Harus ada label yang ngurusin itu terus menerus. Label tuh kan nggak mati, gitu. Orangnya bisa mati tapi labelnya kan jalan terus, legalnya jalan terus. Ada badannya. Ya? Iya, makanya. Tapi orang berpikirnya udah label kita nanti dikungkung lah, kita ini nggak bebas. Padahal di manajemen artis dan label gue tuh bebas aja, lu mau bikin lagu asal-asalan juga bebas, asal bisa lu pertanggungjawabin gitu loh. Misalnya lu bikin lagu suka-suka lu, cuma kita nanya ini kan ngabisin waktu, kira-kira fungsinya buat lu apa? Fungsinya buat kita olahraga aja bos, ya udah. Berarti ini lagu nggak jadi apa-apa, cuma buat lu olahraga di panggung, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus ada lagu yang bikin lu naik dong kelas gitu, naik kelas atau menjangkau. Misalnya kita ada yang band kita yang di kota banget, udah kotanya udah dapet nih, ke pinggiran lagi dong, jadi market lu lebih luas gitu. Lebih ke situ aja. Kalau kita lebih ke publish sih sekarang. Jadi mengganti kata label tuh supaya nggak parno, kita publisher aja deh. Publishing. Iya, padahal ya sama-sama juga. Soalnya orang udah keburu parno dengan label, wah label nih ngehel. Enggak lah, itu persepsi lu aja dan bisa diobrolin. Berarti ada kerjasama, misalnya ada band mau untuk kerjasama di sini udah ada pintu lah. Tetap ya, kita tetap ngobrol, pengen tahu maunya gimana. Soalnya lagu kan ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Ada orang yang berpikiran kalau di label kita pasti ngetop, nggak juga. Gitu. Ada orang yang nggak perlu lah dipublish. Gini contohnya. Kemarin ada satu band Indonesia yang ngetop banget, namanya cuman 4 huruf, diklaim nama itu oleh orang dari Turki. Nah sekarang bentrok nih, dua-duanya nggak bisa klaim nih. Yang bisa ngurusin kan labelnya, manajemen artisnya. Turun tangan. Bandnya bingung mau ngapain, kan nggak ada legal standingnya. Kalau band yang udah gede mungkin punya legal standing, kalau yang enggak kan nggak ada. Kan kita kerjasama cuman namanya juga anak tongkrongan lu ngurusinnya, iya deh, ayo. Kita ketemu badan hukum yang gede, misalnya Spotify, YouTube, lu bingung. Kayak kita pernah channel di strike oleh orang lain, gak jelas. Lagu-lagu gua di strike kan. Tapi karena kita punya legal standing, kita strike balik, selesai gitu. Cuma kalau lu nggak punya legal, repot lah ini wah panjang lama. Sedangkan channel lu jadi mati kan. Kalau di strike channel lu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau lu strike back ya udah selesai. Lu buka strike-nya, lu strike back aja channelnya.
Kalau personal kan agak PR lah, agak PR karena kerjasamanya jadi man to man aja. Itu aja sih sebenarnya yang teman-teman harus paham. Tapi so far lu jalanin label ini udah berapa tahun sih? Kalau label 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Ada masuk perputaran duitnya gitu selama ini. Perputaran duitnya maksudnya ya duit mah ada lah. Gede apa enggak ya relatif lah. Kalau duitnya ada pasti gini. Kalau zamannya CD, duitnya ya jualan CD. Kalau misalnya zaman digital sekarang ya duitnya digital. Tapi tetap menurut gua kalau band-band yang kelas tertentu dalam artian segmennya kayak Soulja gitu. Segmennya itu kecil, jadi penjualan dari situ nggak akan segede manggungnya. Yang gua kejar adalah Manggungnya. Kalau band-band yang kayak yang udah ngepop, yang kita kejar digital rights-nya, manggungnya sedikit mungkin. Atau yang udah kayak si Lawn Seven, panggungnya banyak, digitalnya banyak. Nah itu yang paling bagus sih. Yang paling ideal lah. Balance. Semua label nyari yang kayak gitu. Cuman kalau buat gua, kalau semua orang nyari yang sama ya kita nggak punya makanan dong gitu. Kita nggak bisa berkarya juga. Tapi kalau gua disiasatin aja, mungkin band ini kurang laku di TV, tapi off airnya laku, ya kan bisa kawin silang. Atau off airnya nggak laku tapi TV-nya lancar banget kayak artis-artis yang banyak gosip. Ya nggak apa-apa juga, berarti kita mainnya gosip aja gitu. Asal si artisnya ngerti, si manajemennya paham, labelnya paham, monggo. Gitu. Kita ngomongin misalnya Vicky Prasetyo kan job TV-nya gua rasa nggak putus ya. Banyak deh. Tapi kan job off airnya gua nggak tahu. Ya tapi teman-teman bisa lihat sendiri lah, kepoin aja bandnya. Cuman bukan berarti band yang nggak bisa berkarya dan produksi dong. Nah itu dia mengerti itu, jadi dia memanfaatkan itu juga supaya bandnya dia tetap jalan, gak usah pusing-pusing amat manggung. Toh kita punya rezeki di tempat yang lain gitu loh. Jadi semuanya tuh bisa dibicarain sih sama bandnya, sama manajemen artisnya, dan uangnya ada aja kalau lu memang ngomongin uang ya. Iya, bisa duduk bareng. Kadang-kadang kan kita juga bingung gitu, nih duitnya dari mana, apa mau ngetop doang gitu. Iya. Terus feedbacknya apa? Kadang-kadang banyak masih gini. Banyak yang bisa dikerjain karena dari dulu gue sama anak-anak tuh nggak mau gini. Revenue streamnya jangan cuma satu. Misalnya kayak lu lah punya band. Kita ngomongin band metal gitu. Nggak mungkin karaoke-nya laku banyak kan, karaoke. Iya. Oke, karaoke-nya kita anggap nggak ada. Tapi merchandise-nya kan pasti lebih gede daripada band-band pop dong. Jadi merchandise-nya kuat. Panggungnya pasti banyak, minimal komunitas udah pasti mau manggil lu. TV-nya udah pasti nggak ada. Jadi ada beberapa hal yang lu nggak bagus, beberapa hal yang lu bagus banget. Itu aja kita hitung, revenue stream-nya nggak bisa jadi satu. Jangan manggung doang gitu. Atau merchandise doang tapi nggak pernah manggung, lama-lama kan ya namanya anak band, stres juga lah. Lu kayak jadi pedagang clothing, bukan anak band kan gitu. Latihan mulu. Iya, latihan mulu gitu juga. Ya kalau label sih ada duitnya. Anak band juga bilang ya kalau dulu saya gua gitu, "Pak lu ngeband bawain Jamaican music, bawain reggae, mana ada duitnya, lu bakalan miskin." Ya enggak juga sih. Sampai sekarang gua masih bertahan aja 22 tahun, miskin enggak, kaya juga enggak. Tapi gue menghidupi keluarga gue dari musik kok gitu, menghidupi anak-anak juga dari musik. Kalau dibilang label gue di semua asosiasi gue suka dibilang, wah kalau bisa ya band lo nggak ada yang ngetop tapi hidup. Ya pinter-pinterannya aja, pinter-pinterannya kita ngatur strategi keuangan gitu-gitu. Cuman kalau dibilang apakah band kecil menghasilkan duit yang kecil, sebenarnya sih iya juga. Namanya band kecil ya, hasilnya duitnya kecil lah. Tapi bisa menghasilkan duit yang besar juga band kecil. Bisa, asal revenue streamnya jangan dipatok di satu. Gitu. Kayak Soulja nggak pernah, mungkin jualan CD-nya Soulja cuma 1.000 kali satu album. Kalau lu kali 50.000 aja baru berapa? Baru 50 juta. Produksi albumnya udah 250 sampai 400 juta. Kira-kira nutup nggak? Kan enggak. Tapi kan panggungnya berjalan sepanjang tahun aman gitu. Jadi kawin silang, kalau cuma ngomongin ngalepin dari penjualan CD doang nggak masuk lah, nggak masuk. Tapi lu selain di label, lu punya bisnis apa gitu? Yang sekarang yang ngurusin kopi, bikin coffee shop lah. Coffee shopnya juga buat anak-anak band ya. Gue di lantai 3 kan ada studio recording ya, jadi satu tempat. Jadi lu recording di lantai 3. Kalau lu mau publish lagu lu di iTunes, di Spotify, berarti udah ada ininya. Iya, di lantai 2. Kalau lu mau ngopi di lantai 1. Jadi dimulai dari yang bisnis santai,
baru yang agak lebih serius, di atas baru karya gitu. Kan karya setelah karya lu abis recording kan lu pengen publish dong. Setelah lu publish lu turun ke lantai 2 supaya dipublish. Abis publish lu pengen santai dong, masa abis berkarya itu belum ngopi deh tuh istilahnya gitu. Jadi konsep gua nyenengin musisi lah di kantor gue. Walaupun gak semua seneng tapi ya yang penting kan kita usaha. Masalah seneng apa enggak itu udah masing-masing pihak lah gitu. Siapa tahu lu gak suka ngopi, senengnya ngebir kan gue gak nyediain bir. Gue seneng ngopi juga. Di Bekasi gak boleh dagang bir gue. Kalau boleh mungkin gue sediain. Ya, ini kopi baru buka. Kopi baru rebranding lah, bukan baru buka. Tadinya gue nggak bener-bener buka buat umum karena aslinya buat nongkrong-nongkrong aja. Enggak, itu namanya kopi semangat. Namanya kopi semangat. Itu udah tadi gue nih namanya kopi semangat. Iya, namanya kopi semangat. Soalnya gue bikin pas COVID. Jadi gue bikin pas anak-anak semuanya jatuh. Gue pikir kita semua butuh semangat gitu supaya bisa berkarya lagi, supaya bisa main musik lagi. Jadi ini pas COVID ini pas COVID kemarin gue bikin namanya kopi semangat. Gitu. Nyemangatin gue juga gitu. Lu bikin karena tren atau memang karena COVID? Atau memang COVID. lo nggak ada kerjaan? Itu juga sih. Karena gue udah nggak gitu ngurusin, maksudnya gini, anak-anak udah bisa jalan sendiri, ya label udah aman, ya terus kita mau ngapain, nggak ada manggung, nggak ada apa-apa gitu, paling ngurusin perintilan dikit, perpanjangan kontrak sini sana sini, tapi nggak terlalu sibuk. Terus anak-anak butuh tempat kan masih buat kumpul, buat nyemangatin diri sendiri. Ya gue pikir, anak-anak gue butuh semangat nih, ya gue bikin kopi semangat deh. Jadi setiap datang ke kantor tuh semangat gitu. Kita pengennya begitu orang datang, lu minum kopi, lu jadi semangat lagi, jadi punya ide lagi lah gitu. Udah ada di Play Store? Enggak, kalau kopi semangat gue cuma ada di Tokopedia sih sejauh ini. Grab sama Gojek sih belum. Bukannya belum tapi lagi ini ke hold lah. Berarti ini rencana hari ini rilis. Hari ini gue semacam soft launching lah, soft launching di Bekasi. Jadi ada promoan lah, buy one get three. Hari ini buy one get three. Berarti ini kopi semua isinya? Menunya ada kopi. Jadi gini, gue jualan juga kopi, bukan kopi sembarang kopi tapi kopi organik. Nah kan orang belum banyak nih kopi organik. Iya. Jadi gue jual kopi organik dengan variannya ya kayak kopi susu, kopi macam-macam lah. Ya side-nya ya gue ada semacam sirup-sirupan, semacam teh gitu-gitu aja tapi nggak banyak. Nah, andalan kita di sini kopi sama makannya kebab gitu. Kan lu jarang tuh orang makan kopi sama kebab tuh. Nah, gue kopi sama kebab sama roti bakar, makanan cemilan lah, nggak ada makanan berat. Sebenarnya ada beberapa makanan berat tapi kayaknya keberatan ya anak musik kalau suruh makan nasi, kayaknya maunya Padang gitu, bawaannya otaknya Padang gitu. Jadi dikasih nasi yang lain udah kurang gitu. Kalau gue otaknya warteg gue. Nah, jadi warteg sini nih. Sebelah udah Padang nih. Jadi siap. Nggak jadi dah. Warteg seberang. Kang kopi sini aja. Jadi gue sih cuman pengen nyemangatin gue dan anak-anak aja lah bahwa kita yang lewatin pandeminya harus semangat, kalau enggak gimana? Harus berkarya terus walaupun sebenarnya kayak sia-sia ya. Kan kita nggak bisa manggung, belum bisa lah, belum bisa berkumpul. Apalagi band-band gua kerjanya ngumpulin massa ya susah. Sekarang berkumpul banyak nggak boleh, kawin aja 50 orang. Kita KPI-nya 1000 orang, di bawah 1000 kita diomelin, katanya band lu jelek nih nggak bisa ngumpulin 1000 kan gitu. Tapi hikmahnya COVID ini buat lu apa sih? Nggak ada sih, kalau ngomongin hikmahnya, kalau orang pasti ada hikmahnya, enggak juga sih hikmahnya. Dibilang ada sih, kagak juga, cuman jadi lebih punya waktu buat ini loh. Keluarga ya? Kalau keluarga iya, tapi lebih ke kalau buat musik nih, gue lebih pengen duduk sama anak-anak ngurusin sosmed gitu. Kalau dulu anak-anak nggak ada waktu nih buat ngurusin sosmed. Sekarang tuh kayak Soja nih punya hari Jumat misalnya ruang tamu, hari Kamis curhat, hari Rabu apa. Jadi setiap minggu tuh ada kegiatan di dalam sosmednya. Dulu nggak ada karena Sabtu Minggu manggung, Senin pingsan, Selasa baru napas, Kamis berangkat gitu. Terus jadi rutin. Jadinya postingan lu juga jelek. Postingan poster manggung, habis itu postingan setelah manggung. Jadi nggak ada postingan apa-apa. Kalau ditanya postingan lu apa bang? Nggak ada. Poster manggung doang. Karena habis poster manggung kan lu foto lagi manggung. Besok lu posting dong. Ya setelah lu posting itu lu harus posting lagi poster berikutnya. Before after ya, terus. Jadi bosen kan gitu. Makanya band-band baru tuh jangan malu, justru bagus karena kontennya jadi keren menurut gua ya.
Gue udah pelajarin semua band tua Instagram isi sama. Poster manggung, foto setelah manggung, poster manggung, udah bosen. Maksudnya lu udah ngelihat, misalnya lu udah lihat Sheila on 7 udah 20 tahun kan. Kan duta mukanya gitu-gitu aja gitu ya. Lu mau ngapain lagi sih gitu. Jadi orang bosen kan, makanya adalah band-band baru yang justru jadi mereka lari lah ke band baru. Nah, itu harusnya band baru bersyukur. Biarin aja yang tua tuh banyak jobnya. Lama-lama juga asam urat. Kalau udah asam urat bagian gua tuh yang ngambil gitu kan. Ada generasinya. Iya ada generasinya. Jadi waktu gue masih mulai ngeband juga gue selalu berpikir wah enak ya kalau jadi dia. Justru gue pikir enaknya jadi kita. Bersyukur jadi kecil karena kalau kecil siapa yang mau ngelawan kan nggak ada. Kita bisa bebas mau harga berapa aja masa bodoh. Kalau Sheila on 7 mana mau lu harga 40 juta. Harga diri turun dong satu. Yang kedua wah ini band pasti lagi BU nih. Gitu. Kalau band baru mah mau nggak dibayar juga bebas. Band baru belum ada persepsi harga dan segala macam nggak masalah. Justru gue waktu anak-anak Soja masih kecil, Gangsta masih kecil, harga gue happy banget. Kalau udah gede gue jadi bingung karena harga tuh harus ditahan kan. Kalau nggak jadi aneh gitu. Dan anak-anak udah punya standarnya. Jadi kalau standarnya kurang ya nggak bisa gitu. Jadi kaku lah, jadi lebih kaku. Makanya gue pengen tetap indie, gue pengen tetap bebas, nggak kayak label gede yang kaku, nggak mau gue. Gue pengennya tetap artisnya mau ngapain, ayo gitu. Gue mau manggung di ini dong, bos. Di tempat yang kita nggak usah nyanyi gitu, yang penontonnya udah mabok semua. Gue telepon lah Camden, ya kan nggak ada yang sadar ya, selalu dah kasih aja mic-nya, dia juga udah bayar kan gitu. Tapi kalau di panggung serius kan udah setiap hari, jadi bebas-bebas gitu. Gue pengen manggung di panggungnya yang aneh gitu, yang kita bisa ketawa-ketawa. Gue mainan di tempat yang bisa ketawa-ketawa gitu. Jadi kalau yang band gede lebih ke situ gue arahnya. Kalau band kecil kan cari panggung dulu, Cari nama. Kalau band gede udah kebanyakan manggung jadi bosen, manggungnya jadi monoton. Nah gue suruh anak-anak gimana caranya manggungnya nggak monoton. Gitu. Gimana caranya loop manggung tuh lu punya kenikmatan baru lah. Kayak gue bilang main di Camden, siapa yang mau main di Camden? Kalau anak-anak sebenarnya ya gitu. Iya. Tapi kan beda kalau main di Camden tuh lu sama penonton kan jaraknya nggak ada. Nggak ada Itu jarak. bisa bikin kita semangat manggung lagi gitu. Kalau di panggung yang gede jaraknya aja udah 3 meter ke penonton. Penonton yang ngomong apa kita, hah apa? Nggak denger. Iya kan? Dia lagi udah pingsan aja kita nggak tahu, orang jauh kok gitu. Gue pernah main di Sentul. Gue mainnya di Pedok. Ya. Di tengahnya kan sirkuit, dia di bangku penonton, gue nggak tahu dia dengar kita nyanyi apa enggak. Jaraknya lumayan. Jauh banget gitu. Ya nggak enak, nggak dapet feel-nya. Jadi sekali-kali gue mainin anak setahun sekali itu gitu. Atau visit media kayak ketemu lu orang gitu. Ngapain? Nongkrong aja sih sebenarnya, silaturahmi aja. Kalau dibilang mau ngapain, mau cari duit, mau cari promo, nggak juga lah. Lebih pendekatan. Silaturahmi aja gitu. Siapa tahu kan kita bisa ada informasi baru, ada ide-ide baru dari media. Sekarang lagi modelannya si ini nih, kayak gini nih, kayak gitu tuh. Oh, kita kan taunya dari lu. Kok kita kan udah kurang nongkrong. Jadi harus karena rutinitasnya manggung. Iya. Pulang manggung, pulang Betul. studio gitu terus. Iya betul. Bosan juga sih. Tapi enak secara dapat duit. Siap-siap dengan band baru yang akan ketemu rutinitas kayak gitu. Siap-siap dihajar sama band baru ya. Iya, tapi band baru harus siap dengan mental. Iya. Ya latihan, manggung. Pasti sama sih, semua band pasti sama. Ritmenya beda. Waktu band baru pasti dulu ngerasanya enak ya kayak gitu. Ya, Udah gede ada rasanya kayak gitu. Iya, pasti pas udah gede deh masih enakan kayak kita dulu ya. Pasti begitulah, nggak pernah puas. Karena udah beda tanggung jawabnya. Begitu lu makin gede, tanggung jawab lu beda. Karena lu punya kru juga kan jadinya itu aja. Iya. Jadi lu udah kayak saudara sama kru lu, jadi punya tanggung jawab sama kru lu. Udah anak-anak nggak makan gimana nih gitu. Kita bikin job-joban aja biar anak-anak makan kan gitu. Nah, job nggak ada duitnya udah sikat deh. Yang penting anak-anak ada kerjaan kan gitu. Iya. Ya, jadi lebih berbeda lah waktu kita masih kecil. Waktu kita kecil kan ya siapa aja mau bantuin nge-crew bantuin deh gitu. Kalau lama-lama kan udah jadi profesional. Kayak beberapa event gue dipanggil, gue bilang gue kalau sojanya nggak dibayar nggak masalah, cuman kru gue profesional nggak mungkin gue nggak bayar kan gitu. Jadi kadang-kadang ada tanggung jawab ya. Iya, jadi orang kadang berpersepsi wah soja mahal nih. Kitanya berdua nggak dibayar. Kalaupun lu bilang mahal, kitanya aja udah nggak dibayar. Cuman kan kita punya kru, additional player, punya budget untuk mobil, untuk road manager, produksi itu harus dipikirin kan mereka makannya dari situ gitu. Ya kadang-kadang IO ada yang nauin, ada yang enggak.
Cuman kalau buat kita, pokoknya kalau kita udah oke, kita nggak mundur. Kita mau budgetnya ada apa nggak ada, kecil apa gede, once kita udah oke, jabat tangan, udah gentleman agreement kita harus pegang. Tapi gimana sih ngelihat satu label ngelihat band yang memang punya ada potensi ke depannya gitu? Kalau band yang ngehe aja, dari mukanya udah muka tampolan tuh ada potensi. Kalau mukanya udah kayak nggak ada tampolan nih kurang gitu. Tahu kan band yang ngehe-ngehe mukanya gitu ya. Kalau bandnya permisi bang, aduh nggak jadi orang. Terlalu sopan ya? Karena berbahaya gini. Ngeband itu ada lu hidup di dua dunia. Minimal ya. Bisa lebih. Bisa begini, ketika lu di atas panggung, lu tuh kan harus kelihatan superstar banget gitu. Iya. Harus dapet ngehenya gitu. Tapi di bawah panggung kan lu harus sopan dong, karena di situ ada kru, di situ ada IO, di situ ada yang punya duit untuk lu manggungin. Jadi lu nggak bisa ngehe di bawah juga kan? Kalau di bawah panggung lu masih ngehe, enak ditabok gitu. Tapi di atas masa lu, ya teman-teman permisi ya, saya mau nyanyi lagu nih, gitu kan? Ya penonton juga apa sih gitu. Kan pengennya nyanyi perintah-perintah orang kan. Orang kalau di atas udah nonton superstar kan dipengen, ayo suruh gua ngapain nih, suruh loncat, ayo kita loncat, suruh singelong, kita akan singelong gitu loh. Tapi kalau lu pada mau nggak sih gua mau bawain lagu baru, mau singelong nggak, penonton juga apa sih gitu loh. Dilihatnya kayak bukan rockstar gitu loh. Nah cuman kan rockstar itu cuma di atas panggung aja, di bawah panggung nggak boleh ada rockstar. Nah, itu susah. Jadi gua harus lihat beberapa anak itu, gua lihat kesini datang berargumen sama gue, tapi gue nyanyi bagus bang. Ya lu nyanyi bagus, tapi aura rockstar lu nggak ada. Gitu. Kayak Buluk nih, Superglad, aura rockstarnya bagus banget. Aura rockstarnya bagus banget. Tinggal gimana dia manage, dia punya karir dan segala macam. Dia mah dilepas di mana aja jadi orang dia. Di hutan dia jadi Tarzan tuh. Kalau di metropolitan dia jadi apa ya? Ali Topan anak jalanan gitu loh. Jadi dia di setiap tempat bisa jadi pemimpin gitu. Nah itu yang kita cari sih sebenarnya. Kalau sekedar nyanyi bagus di idol banyak. Tapi yang sekarang di era sekarang udah ada belum nemu kayak gitu tuh? Di era sekarang ya gue ngelihat banyak, tapi bukan punya gue, maksudnya bukan label gue. Jason Ranti oke. Bagus menurut gue, kayak Pamungkas gitu-gitu. Anak sekarang keren-keren. Gue malah ngerasanya yang tuanya makin memble. Kalau anak mudanya karena referensinya YouTube bagus-bagus, dia kayak zaman apa ya? Kayak zaman tahun 90-an tuh ngopi pakai kaset, tau kan lu? Anak-anak yang ngopi kaset kan itu aja tuh sebenarnya. Dia influencer untuk ke bawah gitu. Ya kayak gitu yang anak sekarang jadi tuh influencer buat ke bawahnya dia. Ke bawahnya dia nanti akan menjadi influencer untuk ke bawahnya dia lagi gitu. Jadi kalau ibaratnya zamannya kita tuh anak tongkrongan Kemang, ya sekarang gua nggak tahu tongkrongan apa tuh. Iya. Pokoknya zaman kita Kemang, di Kemang lu udah oke lah gitu. Lu nongkrong di Kemang lu berarti trendsetter lah ibaratnya gitu kan. Kalau sekarang gue nggak tahu. Dulu Pondok Indah, semua nongkrong Pondok Indah. Mau dari Meruya, Pamruya juga nongkrongnya di Pondok Indah. Keren. Pampriuk juga nongkrongnya di Pondok Indah. Orang maunya cuma itu, ya kan nggak ada yang lain. Kalau sekarang kan terlalu banyak pilihan. Nah kita yang tua malah bingung. Yang udah lebih senior nggak ngerti caranya komunikasi ke anak muda sekarang. Nah, anak muda sekarang ngerti ngobrol sama yang seangkatannya dia gitu. Itu yang gue kadang sulit menentukan artis ini bisa kita ambil apa enggak. Karena kadang menurut kita komunikasinya nggak nyampe nih. Pas dilihat di jalanan, oh dia bagus nih. Kitanya yang nggak paham gitu loh. Oh nih, kayak misalnya nih zaman 4 tahun 5 tahun yang lalu orang anak muda pada pakai kumis dilinting-linting. Oh kita kan udah tua, kalau bisa kumis dicukur biar nggak kelihatan tua lah. Iya. Kalau dia ditua-tuain. Nah kan kita nggak tahu. Ternyata semakin kelihatan tua tuh semakin keren buat dia. Gitu kan. Terus zaman-zamannya sekarang gue pakai kaos kaki kemarin sekarang udah nggak pakai kaos kaki sampai dengkul. Kalau kita kan kayak pemain bola lu. Iya kan, beda kultur kan. Tapi buat kita kalau pakai kaos kaki makin pendek makin bagus, buat dia makin tinggi makin bagus. Iya. Ya jadi sedangkan kita udah ngerasa keren banget nih. Kita nongkrong sama anak muda, lah lu katro nggak keren, yang keren tuh kaos kaki segini. Nggak masuk kan, gitu. Jadi ada banyak hal lah yang kita kurang bisa berkomunikasi, dan gue lihat hampir semua band tua punya problem yang sama untuk menjangkau anak muda. Karena sejujurnya gini, emang yang nonton acara musik reguler orang tua apa anak muda sih? Pasti orang tua mah nggak bakalan nonton, sekali-kali doang. Misalnya kalau di GBK konser, di Istora konser, tapi nonton cuma sekali. Tapi yang tiap hari nonton kan anak muda. Yang mau naik motoran gitu nonton idolanya ya anak muda pasti. Sedangkan anak mudanya nggak ngerti lu ngomong apa. Iya, masa lu masih ngomong, lu pada nggak nyemok, apaan bang nyemok, gak ngerti. Lu nggak nyetun, apa nyetun, nggak ngerti. Keme, gue nggak tahu orang muda sekarang ngerti keme gak.
Iya kan? Iya, bahasanya beda, gaya bahasanya beda. Ketika kita bilang nih gaya bahasa kita udah nyampe, ternyata enggak. Berapa kali artis gue bilang lirik lu nggak nyampe ke anak muda sekarang. Pesannya nggak nyampe. Pesannya nggak nyampe. Kayak lagu Soja, yang nyampenya kita ngomong judul lagunya Abidin. Datang tuh si tipsi alkohol, dia nggak ngomong Abidin, langsung aja alkohol gitu. Oh ternyata anak sekarang nggak mau disingkat-singkat, maunya langsung to the point aja. Iya kan, kita nggak tahu gitu. Ternyata anak sekarang makin kelihatan vulgar, makin keren gitu, makin relate sama mereka. Kita kalau udah tua nggak enak, masa gue ngomongin alkohol, terus anak gue ngomong apa lagi kan gitu. Jadi ada boundariesnya, sedangkan anak muda sekarang yang nggak bisa ada boundariesnya, blur aja begitu. Itu yang gua rasa sulit lah untuk semua label manajemen artis, sulit gitu. Terakhir nih buat yang nonton pesan buat anak band dari lu apa? Pesan anak band buat gua, anak band jangan sendiri mulu, udah kerja sama aja, mau sama publisher sama apa, jangan nganggep labels tuh kayak apa kebebasan lu direnggut, enggak juga sih. Lu harus berpikir justru dengan lu join ke label, sebenarnya lu menyelamatkan emas lu supaya punya sertifikat Antam. Lu kalau emas diinang-inang, lu keruk-keruk tuh nggak ada harganya. Kalau emas Antam tuh sahih di mana aja di bawah harganya sama. Kenapa begitu? Karena lu sign label atau publisher, karya lu kan dijaga sampai anak cucu lu. Sampai sekian puluh tahun karya itu masih jadi duit buat lu, berapapun jumlahnya. Contoh anak-anak kemarin meremehkan misalnya royalti dari karaoke, sekarang pada nyengir tuh royaltinya bagus. Gue nggak pegang loh, gue cuma ngurusin doang, tapi royaltinya ditransfer langsung ke rekening masing-masing gitu. Jadi gue nggak urusan lagi. Jadi kita sebenarnya label hanya memfasilitasi tapi royalti itu ditransfer ke rekening masing-masing, kok kita nggak tahu jumlahnya berapa. Gue nggak tahu jumlahnya dan anak-anak dapat berapa. Yang gue dapat kecil aja, yang anak-anak dapat tuh pasti gede karena gue nggak bikin lagu. Kalau yang nggak bikin lagu pasti uangnya kecil, yang bikin lagu pasti uangnya lebih besar daripada yang nggak bikin lagu. Gitu. Jadi berkarya terus, pastiin karya lo tuh berkelangsungan gitu, langsam. Ada yang megang rights-nya, ada yang megang harkat martabatnya ibaratnya. Jangan lu kawin kontrak, gitu. Kawinnya beneran gitu, nikah pakai surat. Nah itu gue saran sih buat anak band, nikah pakai surat deh. Mau publisher kek, mau label kek, pokoknya harus ada suratnya sehingga karya lu diakui oleh semua orang dan diakui oleh dunia. Lu capek bikin lagu, masa nggak ada yang ngakuin? Lu capek bikin anak lu nggak diakuin, kan tersinggung lu. Ya kan lagu lu anak lu kan, karya lu gitu. Oke. Terus berkarya tuh buat anak band. Thank you bos. Sama-sama.